Ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jawa. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara. Ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan konon saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat, amalan serta pantangan yang harus dijalani. Berikut ajian-ajian ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan. 1. Ajian Waringin Sungsang. Di dunia ilmu kanuragan, ada banyak ajian yang dipercaya punya kekuatan luar biasa. Salah satu yang paling legendaris dan bikin merinding adalah ajian Waringin Sungsang. Konon, ajian ini punya kekuatan untuk menyedot energi lawan hingga tak berdaya. Bahkan, jika seseorang terkena ajian ini tanpa bisa melawan, nyawanya bisa melayang. Tapi, jangan buru-buru menganggap ajian ini sebagai ilmu hitam. Justru, ajian Waringin Sungsang adalah ajian yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk melawan pendekar-pendekar jahat yang menyalahgunakan ilmu mereka. Ajian Waringin Sungsang, ilmu penyerap energi yang ditakuti. Bayangkan kalau ada seseorang yang bisa membuat lawannya tiba-tiba lemas, kehilangan tenaga, bahkan sampai tidak bisa bergerak. Itulah gambaran dari ajian Waringin Sungsang. Ilmu ajian ini bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi lebih ke kekuatan energi dan spiritual. Orang yang menguasainya bisa menyerang tanpa perlu kontak fisik namun cukup dengan mengaktifkan energi dalam tubuhnya. Ia bisa menyerap tenaga lawan hingga yang dihadapinya tak berdaya. Saking hebatnya, ajian ini bisa sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Makanya, ajian Waringin Sungsang bukan ilmu yang bisa dipelajari sembarangan. Butuh syarat ketat, pengendalian diri, dan niat yang tulus untuk bisa menguasainya. Menurut cerita, Sunan Kalijaga menciptakan ajian Waringin Sungsang pada masanya untuk melawan kejahatan. Pada waktu itu, banyak pendekar sakti yang menggunakan ilmu mereka bukan untuk melindungi orang, tapi malah menindas yang lemah. Pendekar-pendekar jahat ini sering menantang siapa saja yang berani melawan mereka. Beberapa bahkan mengandalkan ilmu hitam yang membuat mereka semakin kuat dan sulit dikalahkan. Melihat kondisi ini, Sunan Kalijaga kemudian menciptakan ajian Waringin Sungsang sebagai bentuk perlindungan. Ilmu ini termasuk ilmu putih, yang berarti tidak bisa digunakan sembarangan. Hanya orang-orang yang memiliki hati bersih dan niat baik yang bisa menguasainya. Beda dengan ilmu kanuragan biasa yang bisa dipelajari lewat latihan fisik, ajian Waringin Sungsang lebih fokus pada spiritualitas dan pengendalian diri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa mendapatkan kekuatan ini diantaranya, hati harus bersih dari sifat buruk, rajin beribadah dan mendekatkan diri ke Tuhan, menjalani puasa dan laku spiritual dan tidak boleh digunakan sembarangan. Ajian ini masih ada sampai sekarang. Banyak yang percaya kalau ilmu seperti ajian Waringin Sungsang masih ada hingga sekarang tapi sangat jarang ditemukan. Hanya sedikit orang yang benar-benar bisa menguasainya. Biasanya mereka yang hidup dengan kesederhanaan, spiritualitas tinggi, dan tidak tergoda kekuasaan duniawi. Di zaman modern ilmu kanuragan menang sudah tidak sepopuler dulu, apalagi sekarang semua mengandalkan teknologi. Tapi bagi sebagian orang, ajian seperti ini tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang penuh nilai sejarah dan filosofi. Ajian Waringin Sungsang bukan sekadar ilmu kanuragan biasa. Ilmu ini punya kekuatan luar biasa yang bisa melumpuhkan lawan dengan cara menyerap energinya. Namun, ajian ini bukan untuk sembarang orang. Ilmu Sunan Kalijaga yang diciptakannya ini sebagai senjata untuk melawan orang-orang jahat yang menyalahgunakan kekuatan mereka. Seseorang yang ingin menguasai ilmu ini harus memiliki hati yang bersih, niat yang baik, serta menjalani berbagai laku spiritual. Jadi, ini bukan cuma soal tenaga dalam, tapi juga tentang kedekatan dengan Tuhan. Di era sekarang, ajian ini mungkin lebih banyak dianggap sebagai legenda, tapi kisahnya tetap menarik dan mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang kebersihan hati dan ketulusan niat. 2. Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek merupakan ilmu yang berasal dari Jawa. Konon katanya, ilmu ini akan membuat pemiliknya hidup abadi. Ilmu Jawa kuno ini biasa digunakan oleh para jawara di masa lalu untuk memberikan kekuatan lebih pada tubuhnya. Selain untuk jaga diri,
Ilmu ini juga dipercaya digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan. Seseorang yang mempelajari ilmu ini, konon tidak bisa mati meskipun dalam kondisi kepala terpenggal. Kepala tersebut akan kembali menyatu dengan badan pemilik ilmu rawa rontek tersebut. Maka dari itu, ilmu ini dipercaya dapat membuat seseorang kekal abadi. Rawa rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam. Maka dari itu, siapapun yang ingin memiliki kesaktian dari ilmu akan diminta syarat yang sangat berat. Syarat ini sangatlah sebanding dengan kedahsyatan dari ajian rawa rontek. Meskipun tingkat kesulitan untuk mempelajari ajian ini sangatlah tinggi, namun ternyata ajian rawa rontek dapat diwariskan kepada orang lain. Seseorang akan mewariskan ilmu ini kepada orang lain ketika hendak mengakhiri hidupnya. Saat ilmu ini telah diwariskan kepada orang lain, maka pewaris ilmu ini akan kehilangan kesaktiannya dan menjadi manusia biasa pada umumnya. Setiap ilmu kanuragan tentunya memiliki kelemahan, tidak terkecuali rawa rontek. Konon sumber kekuatan ilmu ini berasal dari tanah. Maka untuk mengalahkan seseorang yang menggunakan ajian ini, bisa dilakukan dengan cara menggantungnya di atas pohon hingga mati. Tanpa menyentuh tanah, kesaktian ilmu tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sebagai salah satu ilmu hitam dengan tingkat kesaktian yang tinggi, ilmu ini akan memberikan tuah berupa kutukan bagi pemiliknya. Hal ini harus diterima oleh pemilik ajian ini sebagai timbal balik terhadap kesaktian ilmu tersebut. Kutukan ini akan terjadi ketika sang pemilik ilmu tersebut meninggal dunia. Bentuk dari kutukan ajian rawa rontek berupa perubahan wujud manusia menjadi kecil dan mengering seperti jenglot. 3. Ajian lembu sekilan. Ajian lembu sekilan yang konon katanya berasal dari zaman Majapahit dan jadi warisan pati legendaris, Gajah Mada. Ilmu ini bukan sembarang jurus, karena yang punya ilmu ini bisa jadi seperti manusia baja yang kebal dari serangan fisik dan bahkan dari serangan gaib. Tapi jangan kira dapetinnya gampang. Butuh tirakat, puasa sampai 40 hari, dan hati yang bersih dari hawa nafsu. Salah satu sosok yang dipercaya punya ajian ini adalah Mbah Mulyo, dan kisah hidupnya penuh dengan kejadian yang gak masuk logika tapi nyata adanya. Nama lembu berarti sapi, dan sekilan berarti sejengkal. Tapi jangan salah sangka, ini bukan tentang sapi ukuran mini, tapi soal perlindungan sejengkal dari segala macam serangan. Ajian lembu sekilan adalah ilmu yang membentuk semacam tameng gaib yang bikin pemiliknya sulit dilukai. Baik itu bacokan, pukulan, atau santet, semuanya mental. Menurut cerita, ilmu ajian ini dulunya dipakai Patih Gajah Mada buat melindungi dirinya saat perang. Gak heran kalau ajian Patih Gajah Mada ini jadi rebutan para pendekar zaman dulu. Mbah Mulyo belajar ilmu ini langsung dari sang ayah alias Mbah Buyut Masji. Prosesnya gak main-main, yaitu harus tinggal di hutan selama 40 hari, hidup asketik, dan benar-benar fokus buat meraih kekuatan ini. Dua kejadian besar membuktikan kesaktian Mbah Mulyo. Pertama, saat ia dan anaknya hampir jadi korban perampokan pakai gendam di pelabuhan. Tapi yang niat jahat malah kaget, karena ilmu mereka nggak mempan. Bahkan saat mereka nyerang rame-rame pakai balok besi dan pisau, Mbah Mulyo tetap berdiri tegak. Semua serangan mental, seolah tubuhnya dilindungi tameng tak kasat mata. 4. Gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar. Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki Patih Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpu menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ragam ilmu kanuragan di Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam. Setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang 4 ilmu kanuragan tersohor di tanah Jawa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,
share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.